Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafis Melinda dengan nomor induk mahasiswa 12204 193 197 dari kelas TMT 5D angkatan 2019 UIN 1 Tulungagung. Lanjut yang pertama yaitu ideal prima. Definisinya, misalkan R adalah ring komutatif dan N ideal dari R. Ideal N adalah ideal prima jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen R, jika A kali B elemen N, maka A elemen N atau B elemen N. Contoh dari ideal prima yang ke-1, misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui D sama dengan 7K untuk K anggota dari Z dengan D adalah ideal dari Z. Apakah D ideal prima dari Z? Maksud dari D sama dengan 7K yaitu bilangan bulat dengan kelipatan 7. Jadi anggotanya D yaitu titik-titik, min 14, min 7, 0, 7, 14 dan seterusnya. Misal, ambil bilangan kelipatan 7 yaitu yang pertama kita ambil 14 elemen dari D. Maka 7 elemen D atau 2 bukan elemen D. Ini memenuhi definisi. Yang kedua 49 elemen D, maka 7 elemen D atau 7 elemen D. Ini juga memenuhi definisi. Karena untuk setiap A, B elemen D, maka A atau D, A elemen D atau B elemen D. Jadi sehingga D adalah ideal prima. Contoh yang kedua, misalkan diberikan S sama dengan 6K dengan K anggota Z. Dengan S adalah ideal dari Z. Apakah S ideal prima dari Z? Penjelasannya, anggota dari S. Anggota dari S itu kelipatan dari 6. Yaitu misal negatif 12, negatif 6, 0, 6, 12, dan seterusnya. Misal ambil bilangan kelipatan 6 yaitu 6 anggota S, maka 6 anggota S atau 1 bukan anggota S. 12 anggota S, maka 6 anggota S atau 2 bukan anggota S. Karena faktor dari 12 bukan hanya 6 dan 2, maka kita ambil faktor yang lain, yaitu 12 anggota S, maka 3 bukan anggota S atau 4 bukan anggota S. Sehingga ada 12 anggota S, tetapi 12 sama dengan 3 kali 4, oleh karenanya 3 bukan anggota S dan 4 bukan anggota S. Jadi S bukan ideal prima dari Z. Selanjutnya yaitu ideal maksimal. Definisinya, misalkan diberikan R adalah ring komutatif dan M adalah ideal dari R. Ideal M dikatakan ideal maksimal dalam R jika dan hanya jika M tidak termuat dalam ideal lainnya, kecuali M itu sendiri dan R. Contoh, misal diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif, dan diketahui D sama dengan 7K K elemen Z dengan D adalah ideal dari Z. D dikatakan ideal maksimal dari Z karena D tidak termuat di ideal yang lain kecuali pada D itu sendiri dan Z. Contoh yang kedua, misalkan diberikan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diberikan S yaitu 6K untuk K elemen Z dengan S adalah ideal dari Z. Apakah S termuat di ideal yang lain? Misal, anggota dari S yaitu kelipatan dari 6, yaitu
negatif 18, negatif 12, 6, 0, 6, 12, 18, dan seterusnya. Ini kelipatan dari 6. Misal kita ambil juga kelipatan dari 2, yaitu F. Anggotanya negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena S termuat pada ideal yang lain, yaitu pada bilangan bulat kelipatan 7 yang ada di F ini, maka S bukan ideal maksimal. Selanjutnya yaitu ring polinomial. Misalkan diberikan R adalah ring komutatif, maka suatu polinomial Px dalam X atas ring R adalah suatu polinomial dengan koefisien di R dalam bentuk Px sigma I sama dengan 0 sampai N AI kali X pangkat I, gimana A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 kali X pangkat 2 ditambah titik-titik sampai AN kali X pangkat N, di mana AI anggota dari R. Langsung ke contoh. Misal diberikan Z3X adalah ring polinom pada koefisien bilangan bulat modulo 3 dengan Px 2x pangkat 2 plus 2 dan Vx sama dengan 2x plus 2. Tentukan yang pertama yaitu Px plus Vx. Yang kedua Px dikali Vx. Penyelesaiannya Px plus Vx sama dengan dalam kurung 2x kuadrat ditambah 2 ditambah 2x plus 2. 2x tetap ya sama 2x kuadrat tetap 2x pangkat 2. 2x 2 plus 2 4 untuk modulo 3 jadi sama dengan 1. Jadi hasilnya 2x kuadrat plus 2x plus 1. Yang kedua Px dikali Vx dalam kurung 2x kuadrat ditambah 2x dikali dalam kurung 2x plus 2. 2x kuadrat dikali 3 dikali 2x sama dengan 4x pangkat 3. 4x pangkat 3 sama modulo 3 yaitu x pangkat 3. 2x kuadrat dikali 2 sama dengan 4x kuadrat. 4x kuadrat modulo 3 yaitu menjadi x kuadrat. 2 dikali 2x sama dengan 4x. 4x modulo 3 yaitu x. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 modulo 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 1. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.